Don't be getting stupid. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua pemburu ilegal yang sedang menembak seekor rusa, di mana rencana mereka gagal setelah tertangkap basah oleh seorang penjaga hutan cagar alam ini. Beliau bernama Ray. Ini orangnya. Perlu diketahui bahwa sebelum menjadi seorang penjaga cagar alam, dulu Ray adalah seorang pemburu ilegal. Bahkan mungkin lebih brutal dari pemburu biasa, yang dimana dia memakai beberapa perangkap yang sangat mematikan dan sudah membunuh banyak sekali binatang liar di hutan ini. Hal itu pun berubah ketika putri sematawayangnya hilang bak ditelan bumi, yang walaupun kejadian sudah terjadi 5 tahun yang lalu, Ray tetap menempelkan poster orang hilang sebagai tanda bahwa dia tetap meyakini jika putrinya masih hidup. Dan Ray sekarang menjadi seorang peminum alias alkoholik yang suka minum amer setiap hari. Hal itu adalah cara agar dirinya bisa melupakan kenangan tentang putrinya tersebut. Masih di wilayah yang sama, yang tidak jauh dari tempat tinggal, kita akan melihat seorang syarif wanita bernama Alice. Ini parasnya. Dan mari saya perkenalkan dengan seorang polisi kota bernama Black Hawk, tapi biasa dipanggil Samsul. Ini orangnya. Sebagai sesama penegak hukum yang beda teritorial, Samsul pun dengan baik hati mengantar adiknya yang bernama Brooke. Ini bebenguknya. Samsul menemukan Brooke sudah lebam dan babak belur setelah diketahui terlibat perkelahian dengan seorang preman lokal bernama Sam. Harusnya Samsul membawa di kantor polisi untuk diproses, namun karena Samsul masih menghargai Alice, Samsul memilih untuk menyerahkan kepada sang kakak agar supaya bisa dididik lebih baik dan jangan sampai terlibat pergaulan anak muda yang nantinya terjerumus ke hal-hal yang jahat. Saat dalam perjalanan, Alice pun mencoba untuk bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya, di mana Brooks menjelaskan bahwa dia sehabis terlibat perkelahian dengan Sam, si preman lokal, gara-gara seorang wanita yang dirinya malas menjelaskannya. Lebih jauh karena pastinya Alice tidak akan peduli, dan satu lagi Alice meminta Brooks untuk menghentikan kebiasaan menggeretak-geretakan jarinya karena itu sangat mengganggu pendengaran orang di sekitarnya. Can you stop that, please? Selesai mengantar adiknya pulang, Alice pun pergi ke TKP, tempat ditemukannya mayat wanita tak diketahui. Alice Jendo yang mana setelah ditelusuri, Alice pun menemukan sebuah mata tombak tertancap di pohon, yang bisa dipastikan bahwa gadis tersebut dibunuh oleh seseorang yang menganggap ini sebagai olahraga. She was hunted. Kembali ke Ray yang didatangi oleh mantan istrinya bersama suami barunya, yakini si Samsul, di mana sang mantan meminta izin Ray untuk membuat upacara kematian bagi putri mereka, yang karena sudah saking lamanya menghilang, sang mantan sudah putus harapan dan menganggap jika putrinya telah tiada. Oh, shut up. Funeral's in 2 weeks. Alice sendiri sedang memeriksa mata tombak yang ditemukan, di mana dia menemukan sebuah huruf berinisial MB yang bisa menjadi petunjuk awal untuk menemukan pelakunya. Berita tentang penemuan jasad muda di pinggir sungai membuat Ray langsung mengira jika itu adalah putri kesayangannya, di mana dia segera menemui Alice di tempatnya dan meminta dia menunjukkan di mana jasad gadis tersebut sekarang. Setelah diperiksa, ternyata itu bukan putrinya, sehingga Ray ngeleos begitu saja. Di mana Alice yang penasaran tentang siapa Ray pun bertanya kepada dokter setempat.
bahwa Ray adalah seorang yang sangat buruk di masa lalu, yang Alice tidak akan bisa membayangkan apa yang sudah dilaluinya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ketika sedang berada di gubuknya, dia pun langsung dikejutkan dengan kemunculan seseorang dengan baju gili sedang berkeliaran di wilayah cagar alam, di mana orang itu membawa beberapa tombak dan dengan sengaja merusak kamera yang telah Ray pasang. Bermodalkan senapan yang bisa dipakai untuk menakuti para pemburu liar, Ray pun langsung menggertak orang bergerilya tersebut untuk keluar dan memintanya menjelaskan alasan kenapa dia merusak kameranya. Namun, tiba-tiba satu buah tombak hampir saja mengenainya, di mana langsung sembunyi, tetapi kena juga sehingga dia langsung kembali ke mobil dan memilih untuk menghindari orang berbahaya tersebut. Saat itulah dia melihat mobil yang sedang terparkir yang bisa dipastikan itu adalah milik orang psikopat tersebut, sehingga Ray langsung menandai dengan tanda X supaya bisa memudahkan dia untuk mengetahui tentangnya. Ray pun kembali ke rumah untuk mencabut mata tombak yang masih tertancap di dadanya, di mana Ray yang kembali memeriksa monitor pun langsung dibuat terkejut saat melihat ada seorang gadis muda yang sedang dikejar oleh pria grill itu, dan nampaknya dia sedang butuh pertolongan. Tak bisa tinggal diam, Ray pun segera lari ke tempat tadi dengan membawa lebih banyak peluru dan satu ember cat merah, di mana Ray akan menggunakan cat tersebut untuk menandai baju gelirnya sehingga posisinya lebih mudah untuk diketahui. Sayangnya orang itu lolos sebelum Ray bisa mencari tahu siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya. Di mana saat Ray cuci muka di sungai, dia pun menemukan si gadis sudah tergeletak tak sadarkan diri, tapi untungnya masih ada nyawanya. Alice sendiri mendatangi toko alat-alat olahraga milik sahabatnya untuk menanyakan tentang mata tombak yang dia temukan, yang mana si sahabat mengatakan bahwa mata tombak ini merupakan senjata untuk berburu bernama atlatl, sebuah tombak yang hampir mirip seperti anak panah, tapi cara kerjanya berbeda. Dibuat sejak 17.000 tahun yang lalu ketika zaman peolat Eropa. Atlatl sangat berbahaya karena kecepatannya yang mampu membunuh seseorang dalam sekejap. Dan Alice cukup terkejut saat mendengar nama Simon Blond, si preman lokal yang sempat menghajar adiknya, ternyata hobi berburu menggunakan atlatl. Sehingga dia langsung pergi ke markasnya untuk memastikan jika dialah pelaku pembunuhnya. Careful, Alice. He's not too friendly to your kind. Kembali ke Ray yang sedang mencari pintu bawah tanah yang sebenarnya dulu dipakai sebagai lubang jebakan untuk memburu hewan atau membunuh hewan raksasa seperti beruang. Di mana saat si gadis siuman, Ray pun langsung menjelaskan bahwa dia ingin menolongnya dan meminta si gadis untuk ikut ke dalam lubang dan bersembunyi di sana sebagai situasi benar-benar aman. This is a pitfall. Do you know who that man is? No. Bersamaan dengan itu, Alice pun masih melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi rumah Sean Blood yang di situ dia menemukan senjata atlatl di basement rumahnya, dan tiba-tiba
Alice pun menjelaskan kepada Samsul jika dirinya mencurigai bahwa Simon Blount adalah pelaku dari kasus ini, yang dimana semua bukti cukup mengarah bahwa si preman lokal itulah pembunuhnya. Namun Samsul punya kabar terbaru mengenai adiknya yang sempat bertengkar dengan seorang gadis, yang saat melihat fotonya ternyata itu adalah si gadis yang saat ini sedang bersama Ray di dalam lubang. Samsul pun mengatakan bahwa kemarin malam Brock, adiknya Alice, sempat terlihat sedang bertengkar hebat dengan si gadis. Mungkin saja mereka berdua adalah hubungan semacam pacaran, di mana Sam si preman lokal justru membantu si gadis dengan mengusir Brock dari sana, sehingga agak kurang meyakinkan jika si Sam si preman lokal pelakunya. There is no sheriff here. This is Sawbill Nation. Kembali ke Ray yang sedang menggendong si gadis untuk dibawa ke rumahnya, di mana saat mereka berdua sudah sampai di sana, Ray pun menyuruh si gadis untuk duduk santai dulu sementara dia akan mengambil air minum, dan tiba-tiba si pembunuh itu ternyata sudah menunggu di sana dari semalam, di mana mereka berdua terlibat perkelahian yang akibat luka yang dialaminya, Ray pun harus kalah dan sempat tak sadarkan diri. Yang dimana di saat bersamaan muncullah Alice yang langsung dikejutkan saat melihat si gadis terluka di rumah Ray, yang alhasil Ray dianggap telah membunuh gadis tersebut. Gun down! I said put your gun down! Saat itulah muncul si pembunuh tepat di belakang Alice yang belum sempat kabur dari sana, di mana saat Alice menyuruhnya untuk angkat tangan, dia sempat melihat orang itu sedang menggertak-gertakkan jarinya, yang ternyata itu dianggapnya adalah Brock, adiknya sendiri. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sebagai seorang penegak hukum yang harusnya membela kebenaran dan membasmi kebatilan, ternyata tidak ada dalam jiwa Alice, karena ternyata dia lebih memilih untuk menembak Ray dan menyuruh adiknya untuk pergi. Go, Brooks. Alice tak bisa membiarkan Ray hidup karena bisa menjadi saksi mata atas kejadian ini. Alice pun berusaha mencarinya dan akan membunuhnya, di mana saat Alice pergi ke gudang, dia pun justru menginjak perangkap beruang yang membuat kakinya terluka parah. Ray pun pergi ke rumah mantan istrinya dan Samsul, di mana mereka berdua ingin membawa Ray ke rumah sakit. Karena Alice tidak akan melepaskan, maka Ray pun menolaknya dan memilih untuk diobati oleh dokter lokal yang ada di sana. I'm sorry. You're saying that because you think you're dying. Ray pun dibawa ke sebuah tempat pembuangan rongsokan yang dekat dengan lokasi nongkrong para berandalan, di mana si dokter lokal yang bernama Bond ini orangnya pun dengan baik hati mau datang dan mengobati si Ray secara sukarela. It's the best I could do, Doc. Saat itulah Samsul melihat si Brock sedang berjalan menuju para berandalan, di mana Samsul yang penasaran pun mencoba untuk menghampirinya, tetapi Brock yang tahu langsung ketakutan pun langsung berlari, yang dimana dia masuk ke dalam mobil tempat Ray diobati dan mengancam akan membunuh Dr. Bond jika mereka berani maju. Beruntung ada si Ray yang masih kuat untuk menjatuhkan senjatanya, sehingga Brock berhasil diamankan dan akan ditangkap atas kasus pengancaman terhadap warga sipil. Easy. Lalu Alice mendengar adiknya ditangkap, tentu membuat Alice langsung menemui Samsul untuk bertanya apa salahnya, di mana Samsul yang sudah mengetahui jika Alice telah menembak Ray pun kali ini tidak bisa membantu, apalagi si Brock sudah jujur bahwa dia akan menunjukkan sesuatu kepada mereka. Berlokasi di sebuah gudang pertanian, Brock akhirnya jujur bahwa setelah bertengkar dengan gadis dan terlibat perkelahian dengan Sam, si preman Brock entahlah bagaimana caranya bisa menang dari seorang preman dan mengkaitkannya di gudang tersebut sebagai pelampiasan atas kekesalannya selama ini. Says he don't know anything about Molly Johnson. I believe him.
Sudah jelas bahwa Brock dan si preman tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan para gadis sehingga mereka semua menjadi lebih penasaran tentang siapa pembunuh tersebut sebenarnya. I'm sorry, Alice. You know I came back for you. Better go, Alice. Beberapa hari berlalu, kini Ray sudah pulih dan kembali ke gubuk tuanya tanpa memperpanjang masalahnya dengan si Alice yang telah menembaknya. Sedangkan Alice dan Samsul masih mencari petunjuk tentang pelaku kasus ini di mana mereka menemui Sam, si preman lokal untuk bertanya seputar tombak tersebut. Namun, Sam dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak pernah memberi tombaknya, apalagi tombak ini terbuat dari pohon pinus yang dia sendiri mengaku hanya menggunakan pohon kalakira yang jelas bahannya lebih ringan dan mudah untuk dijumpai. Thanks for your time. Kembali ke Ray yang sedang jalan-jalan sore di mana dia melihat sebuah mobil hitam yang mirip sekali dengan mobil milik si pelaku. Namun saat dirinya memeriksa tanda X pada bodi mobil tersebut tidak ada apa-apa di sana. Dari situ, Ray memutuskan untuk menjadi mata elang dengan nongkrong mengamati jalan berharap ada mobil hitam yang lewat dan tak lama muncullah sebuah mobil hitam yang langsung diikutinya di mana saat sudah sampai ternyata ada tanda X pada mobil tersebut. Namun, sang pengemudi adalah seorang kakek-kakek yang tidak mungkin dia pelakunya. No one here but me. Saat ditanya, si kakek pun menjawab bahwa mobilnya memang sering dipinjam oleh seorang tetangga yang tinggal tidak jauh dari sini, di mana Ray langsung pergi ke rumah tetangga tersebut dan masuk secara paksa ke dalam rumahnya. Dan betapa terkejutnya Sam saat melihat begitu banyak poster gadis hilang yang di situ juga ada foto wajah anaknya. Dan ketika masuk ke sebuah ruangan, di situ ada seorang gadis yang sedang dibelak tenggorokannya dan tiba-tiba ya, itu adalah Dr. Bond, si dokter lokal yang sempat mengobatinya tempo hari. Di saat bersamaan, Alice sedang berada di rumah sakit untuk melihat laporan hasil otopsi jasad si gadis yang ditemukan di sungai. Namun, karena Dr. Bond yang mengerjakan laporan itu sedang tidak ada di tempat, perawat pun mempersilahkan Alice untuk masuk ke ruangan kerjanya. Yang di situ terdapat foto Dr. Bond bersama putrinya, yang bernama Melcy Bond, sesuai dengan inisial pada kalung yang dikenakannya, yang ternyata sama dengan inisial pada mata tombak yang Alice temukan. Akhirnya, terkuaklah fakta bahwa pembunuh berbaju grill yang doyan memburu para gadis muda ternyata adalah Dr. Bond, dokter lokal yang sudah sering membantu masyarakat sekitar dan terkenal ramah kepada para pasien. Bahkan tadi sempat disandra oleh Brock adiknya. Alasan Dr. Bond melakukan ini adalah akibat peristiwa kematian putrinya yang ditabrak oleh seorang pengemudi mobil yang sedang mabuk, di mana pengemudi itu memasukkan putrinya ke dalam bagasi mobil dan membuangnya ke sebuah sungai, yang padahal setelah diotopsi putrinya masih hidup setelah tertembak dan justru tewas karena tenggelam di dalam sungai, yang adegannya ada di awal film tadi. Untuk membalas dendam atas kematian putrinya yang pelakunya sendiri belum tertangkap, sampai sekarang Dr. Bond menculik para gadis muda yang memiliki ayah seorang pemabuk, yang salah satunya adalah putrinya Ray. Pada kejadian 5 tahun yang lalu, yang mana setelah diculik, Dr. Bond akan membiarkannya berlari di dalam hutan dan akan memburu para gadis muda tersebut, seperti binatang supaya bisa merasakan ketakutan dan penderitaan yang dialami oleh mendiang putrinya sendiri. Dr. Bond pun melepaskan Ray dan menyuruhnya untuk berlari secepat mungkin, di mana dia akan memainkan permainan baru seperti yang dilakukan kepada para korbannya. Di saat yang bersamaan, Alice pun datang ke rumah Ray untuk memberitahukannya tentang siapa pelaku yang sebenarnya, yang dimana Dr. Bond pasti akan membunuh Ray juga. Tapi nampaknya itu sudah terlambat karena Alice melihat kamera CCTV yang memperlihatkan Ray sedang diburu. Peluang selamat sebenarnya sangat besar bagi Ray. Secara hutan ini adalah wilayah kekuasaannya yang sudah pasti tahu titik mana yang paling aman, di mana Ray langsung membuka jebakannya dan bersembunyi di balik pohon.
Saat Dr. Bond datang, Ray pun dengan cepat menyergapnya dan memukulnya sampai tak berdaya. Mana di saat bersama muncul Alice untuk meminta Ray melepaskan Dr. Bond dan menyerahkan ke polisi supaya diadili. Namun melihat tindakan Alice sebelumnya yang begitu egois dan tidak bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, membuat realita harus menurutinya sama sekali dan langsung menjatuhkan Dr. Bond ke dalam lubung penuh dengan kayu runcing hingga dia tewas saat itu juga. Mungkin hanya itu adalah video-video dari film hari ini. Ending yang sangat membagongkan ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.